Tak putus-putusnya kami mengucapkan syukur kepadamu Bapa. Engkaulah Allah yang selalu menyertai kami. Dan mengucap syukur Tuhan, berterima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami lebih dahulu. Sehingga kami bisa menikmati Tuhan hadirat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, yang always on time ya Tuhan. Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Selalu memperhatikan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga Tuhan. 1 minggu ini kami sudah menikmati Engkau. Sekarang kami masuk ke Tuhan dalam pujian, ucapan syukur kami Tuhan. Atas segala kebaikan-Mu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal ya Bapa. Terima kasih Bapa, sekarang kami Tuhan mau menikmati Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Berkati itu umat-Mu Tuhan, khususnya hamba-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan seluruh jiwaku Tuhan. Dalam perkataan-Mu Tuhan, isi hati-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa mendengarkan pesan yang Kau akan berikan kepada pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Welcome back Bung Jo, Ray Friska dan Ray semuanya. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi Pak Frans. Kita kehadiran seorang yang penting buat kita di Kenisa, seorang Pak Frans, gembala kita yang pertama. Tahun 77 ya, sampai tahun 99 Pak. 97 sampai 99 Pak Frans ya. Nanti kita akan mendengarkan kesaksian setelah ini dari Pak Frans. Selamat datang Pak Frans, kita bisa bernostalgia dengan Kenisa sudah sekian lama. Saya rasa kalau dalam persamaan ya, kalau memori kita, nostalgia kita lebih banyak daripada impian kita, itu artinya Bapak Ibu sekalian itu artinya apa? Itu artinya umur kita semakin tua. Kalau nostalgia kita makin banyak, lebih daripada mimpi kita, berarti umur kita sudah semakin tua. Kalau mau lebih muda lagi kita harus kejar mimpi terus. Kita mimpi untuk masa depan kita supaya kita masih tetap lebih muda. Bapak Ibu sekalian, kita masih dalam tema kita, My Grace is Sufficient for You. My Grace is Sufficient for You dari kitab 2 Korintus 12 ayat 9. Saya yakin dan percaya ayat ini merupakan ayat emas buat kita semua. Khususnya buat saya pribadi, karena saya mengalami ayat ini berkali-kali dengan Tuhan. Dan saya menikmati ayat ini, terima kasih untuk tema ini. My grace is sufficient for you. Di ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Amin. Saudara-saudara kasih, saya berasal dari keluarga yang dekat sekali sama gereja. Kakek saya seorang pengurus gereja dan ayah saya juga pengurus gereja. Jadi saya sangat dekat sekali keluarga saya kepada kehidupan gereja. Tapi dari dulu tuh saya suka lari-lari Bapak Ibu sekalian. Karena ayah saya kalau ngajak ke gereja saya suka lari-lari. Biasalah, pasti ada nakal-nakalnya sedikit gitu. Selalu menghindar. Kamu harus jadi penatua. Terus saya lari lagi. Terus Bapak Ibu sekalian. Karena saya orangnya tidak suka ada di mimbar. Saya sukanya di belakang tanpa mengetahui. Saya sendiri setiap hari Minggu ke gereja, tapi saya dukanya duduk di belakang. Dan saya menghindar kalau ada panggilan-panggilan khususnya dari orang tua saya, mengajak saya ke dalam aktivitas gereja. Tapi tahun 2001, ini nostalgia lagi Pak Frans, supaya kita tahu umur kita sudah tua gitu. Jadi kita nostalgia lagi tahun 2001, Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke dalam jemaat Kenisa bersama Bapak Ibu sekalian. Pak Frans waktu itu sudah tidak ada, sudah di Singapura. Berapa kali saya datang ke gerejanya Pak Frans di Singapura. Dan tapi tetap saya, kalau Pak Nino mengajak ini saya suka lari-lari. Jadi saya hanya mengambil pelayanan yang di belakang layar.
Ya seperti Friska sekarang lah, di Friska Pengabdian. Yang ngitung-ngitung uang kecil, ya kan, persembahan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya ada di belakang layar. Terus-menerus menghindar dari pelayanan aktif, ada di mimbar. Tahun 2010 Bapak Ibu sekalian, tahun 2010 something happened with our church. Ya, 70% atau sebagian besar jemaat kita, pelayan kita meninggalkan gereja. Dan hanya sebagian kecil saja yang dari kita yang tertinggal. Tapi Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu kita sangat terpukul, sangat sedih, terutama saya, terus saya bicara sama Tuhan, Tuhan gimana nih keputusannya, apakah meninggalkan gereja atau meneruskan gereja. Audibly Tuhan mengatakan ke saya, kasih karuniaku cukup bagimu. Firman inilah yang saya pelajarin bahwa saya harus tetap tinggal di gereja bersama-sama dengan yang lain yang tertinggal. Dan 15 tahun kemudian hari ini gereja ini masih ada, bertumbuh dengan sehat dan saya sekarang ada di mimbar Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih, firman ini sungguh luar biasa buat saya pribadi. Saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa merasakan ketika Tuhan berbicara, kasih karuniaku cukup bagimu. Saudara-saudara, kalau orang tua saya nggak pernah bilang seperti itu, kasih karunia Bapa saya cukup bagi saya. Tapi kalau Tuhan yang bilang, kasih karuniaku cukup bagimu, what do you want to say? Yes Lord. Hanya katakan yes Lord. Saya percaya dengan perkataan ini dan kita ada semua di sini karena kasih karunia. Bapak Ibu sekalian, kita baca firman Tuhan yang kita menjadikan tema kita pada bulan ini. Kita ambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Ayat 2 Korintus 12 ayat 7 dulu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni 2 Korintus 12. Bukan 12. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu sekalian, minggu lalu Josa bersaksi di mimbar ini mengatakan bahwa a lot of people itu sukanya boasting, meninggikan diri, apalagi sekarang ini yang lebih suka tampil-tampil dan segala macam, flexing, hedonisme dan sebagainya. Tapi Paulus di sini adalah dia boasting atas kelemahan dia. Bapak Ibu sekalian, ini ada suatu kuasa di mana kita harus boasting kelemahan kita. Kita lebih kepada menyimpan kelemahan kita, tidak mau menunjukkan kekurangan kita, tidak mau menunjukkan bahwa kita tidak mampu. Kita hanya bisa melakukan kepada aku ini mampu, aku bisa. Tapi Paulus mengatakan, kelemahannya yang banyak itu Bapak Ibu sekalian. Bahkan disampaikan bahwa kelemahannya adalah seperti duri di dalam dagingku. Saudara-saudara kasih, coba kita bisa baca apa yang disampaikan Paulus secara detail mengenai kelemahannya di 2 Korintus 11
ayat 22 sampai 33. 2 Korintus 11, saya mundur sedikit, 2 Korintus 11, ayat 22 sampai 33. Yang ke-22, apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Banyak dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak bukan orang Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi di dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Wow, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mendengar penderitaan Paulus seperti ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kita hanya diam. Bapak Ibu sekalian, persoalan-persoalan kita itu yang kita alami saat ini. Mungkin tidak ada apa-apanya apa yang Paulus harus lalui Bapak Ibu sekalian. Tapi Paulus bangga dengan kelemahannya. Paulus boasting with his weaknesses. Karena dia melakukannya untuk Kristus. Amin Bapak Ibu sekalian. Saudaraku kasih, hal-hal seperti ini kita kadang-kadang kita terlalu cepat down dengan persoalan-persoalan kita. Terlalu cepat dengan menyerah. Ya, saya Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang pencinta tenis beberapa waktu yang lalu. Antara Carlos Alcaraz dengan Yannick Sinner, pertandingan yang luar biasa pada waktu itu. Dan Carlos Alcaraz itu hampir kalah Bapak Ibu sekalian, berkali-kali hampir kalah. Kemudian setelah pertandingan dia menangi pertandingan itu diwawancara. Apa secretnya? Bisa tetap bertahan menghadapi lawan yang sebegitu tangguh. Dia jawab begini Bapak Ibu sekalian. This is the grand final. Inilah final. Di dalam final kita tidak mengenal lelah, apalagi menyerah Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih, dalam kehidupan pun kadang-kadang kita harus tahu Bapak Ibu sekalian. Kita tidak boleh lelah dan kita tidak boleh menyerah. Tapi ada satu tujuan adalah iman kita membawa kemana. Saudara-saudara kasih, dalam kelemahan itu Bapak Ibu sekalian, itu kadang-kadang apa yang disampaikan Paulus adalah bisa membawa kita jalan kepada kasih karunia. Saudara-saudara kasih, kita tidak bisa menikahkan diri untuk menemukan jalan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah mulai dari awal kelemahan kita. Untuk menjalankan, menuju kepada perjalanan kasih karunia. Saudara-saudara kasih, berarti kita harus tahu Bapak Ibu sekalian.
Di dalam kelemahan-kelemahan ini Bapak Ibu sekalian, kita mesti cari kekuatan yang khusus, yaitu daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin juga kesaksian beberapa kali Bapak Ibu sekalian, tahun 2013 saya seorang bankers Bapak Ibu sekalian, 20 tahun saya di banking. Semua kehidupan saya, semua banking, tiba-tiba seorang sahabat saya mengajak saya join ke dalam perusahaan yang bukan banking Bapak Ibu sekalian. 2013 saya bergumul, Tuhan apakah ini kehendak Tuhan untuk saya masuk ke industri sektor real seperti ini. Lalu saya berdoa, kemudian saya cari damai sejahtera, lalu saya masuklah Bapak Ibu sekalian ke industri yang saya tidak pernah tahu sebelumnya. Aspek-aspek perusahaannya saya tidak tahu masuk, seperti hal-hal yang baru banyak sekali yang saya hadapi. Kemudian tahun 2013 saya masuk, tahun 2015 terjadi lagi di dalam perusahaan saya, 70% pegawai dalam perusahaan saya meninggalkan perusahaan dan mengambil aset-aset intellectual property dari perusahaan, dan kami ditinggalkan tidak ada apa-apa. Saya seorang diri Bapak Ibu sekalian bersama dengan yang lain-lain yang masih muda-muda, yang tidak tahu bagaimana jalannya mencari pekerjaan ini. Bapak Ibu sekalian, tiba saya bicara dengan Tuhan, hal yang tidak aneh buat saya karena saya pernah mengalami seperti ini. Kasih karunia Tuhan itu cukup buat saya. Dan saya katakan kepada Tuhan, ini Tuhan saya belum tahu apa-apa. Saya tidak mengerti perusahaan ini, saya tidak mengerti industri ini. Bagaimana saya mengerti untuk masuk ini? Tapi Tuhan menjawab dalam Filipi 4 ayat 13, segala sesuatu, segala perkara dapat kulakukan kepada di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Saudara-saudara, sampai saat ini perusahaan itu tetap naik bertumbuh, dan saya menjadi orang yang satu-satunya yang mengerti ke depan bahwa bagaimana melanjutkan persoalan ini dalam perusahaan Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih, kehidupan kita itu tidak bisa diterka ke depannya seperti apa. Saudara punya damai sejahtera hari ini, tapi besok mungkin agak berbeda. Saudara-saudara kasih, kita tidak bisa mengontrol keadaan sekeliling kita. Tidak bisa 100%. Tapi yang pasti Tuhan in control. Yang pasti yang buat saya percaya bahwa Tuhanlah yang menguasai segala sesuatu. Tuhanlah yang mempunyai kekuatan Bapak Ibu sekalian. Di firman Tuhan di 2 Korintus 3 ayat 5. 2 Korintus 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan suatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara-saudara kasih, kita jauh dari sempurna. Kita tidak mungkin bisa mengetahui apa-apa. Tapi ketidaksanggupan kita itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita tidak sanggup, don't worry Bapak Ibu sekalian, you have God with you. Jangan dalam kekalahan ataupun apa-apa, tetap percaya Allah sanggup. Kita tidak bisa mengambil pekerjaan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pekerjaan Tuhan adalah ketidaksanggupan kita. Take over semua kekhawatiran Bapak Ibu sekalian. Give it to the Lord. Gak bisa Bapak Ibu sekalian, tidak bisa kita bisa mengerjakan segala sesuatu melalui kekuatan kita. Kelemahan kita adalah kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhanlah yang kita perlukan, bukan kekuatan kita Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih,
Di sinilah kita tahu harus mengerti jalan kelemahan kita adalah menuju kasih karunia. Pekerjaan Tuhan adalah kasih karunia. Jadi kita harus mengerti Bapak Ibu sekalian adalah mengenai kasih karunia ini sendiri buat kita semua. You have to understand what is the grace. You have to understand grace itu apa Bapak Ibu sekalian. Kasih karunia adalah anugerah dari Allah Bapa, hadiah dari Allah Bapa yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tanpa syarat, without condition. Tuhan memberikan. Saudara latar belakangnya apa? Tuhan tidak pernah mengukur latar belakang saudara. Siapapun saudara, saudara berhak atas kasih karunia Tuhan. Tidak kenal saudara latar belakangnya apa, dari suku mana, sekolahnya di mana, apalagi ijazahnya asli atau palsu, itu enggak ada gunanya Bapak Ibu sekalian. Adalah Allah yang menentukan kasih karunia kepada saudara dan saya. Saudara-saudara kasih. Firman ini sekaligus mengkonfirmasi kepada kita sekalian mulai saat ini. Kekuatan kita ada sama Tuhan. Dan kita harus mengakui kita orang yang lemah. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Setiap hari kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Karena inilah kekuatan yang sesungguhnya buat kita. Berdiri dalam kasih karunia adalah artinya kita mendapatkan akses kepada kasih karunia itu. Akses ini seperti nafas Bapak Ibu sekalian, nafas dalam kehidupan kita. Nafas dalam kehidupan kita. Saudara belum mungkin take it for granted pada suatu saat ini saudara bernafas. Pagi hari ini bersama bernafas, saudara take it for granted. Sebab ini adalah kasih karunia juga Bapak Ibu sekarang. Kita ada dengan nafas kehidupan kita saat ini. Mungkin saya kasih ilustrasi sedikit mengenai diving. Mungkin Ray sudah mengenal diving, saya agak sedikit pemula dalam diving. Walaupun sudah lama tapi pemula dalam diving. Saudara-saudara kasih, kita harus ketika diving itu adalah masuk ke dalam air yang bukan dunia kita. Sehingga diperlukan alat-alat Bapak Ibu sekalian. Alat-alat tabung oksigen, regulator untuk bernafas, goggles dan segala macam. Semua alat-alat itu diperlukan supaya kita bisa masuk ke dalam air. Bukan dunia kita. Saudara-saudaraku kasih, jangan coba-coba jadi ikan. Jangan coba-coba. Kita tetap manusia yang harus bisa di darat. Tapi ketika kita menyelam, kita mencoba jadi ikan. Tapi harus dengan alat-alat. Jadi alat-alat itu adalah tabung oksigen, regulator Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk, kita harus beradaptasi dengan alat-alat seperti ini. Sebelum masuk, kita coba alat ini berfungsi atau tidak. Sehingga mengecilkan napasnya, gitu-gitu Bapak Ibu sekalian sebelum menyelam. Ketika kita sudah beradaptasi, merasa nyaman, baru kita dive ke dalam. Kita masuk di dalam, kita beradaptasi lagi dengan dunia kita di dalam air. Kita tarik napas dan segala sampai kita tenang. Baru kita bisa menikmati kehidupan di bawah laut Bapak Ibu sekalian. Karang-karang dan ikan-ikan yang bagus-bagus Bapak Ibu sekalian. 40 menit, 50 menit, mungkin sekitar itu Bapak Ibu Saudara menikmati keindahan alam itu dengan mengandalkan tabung oksigen dan regulator. Saudara-saudara kasih, demikianlah kehidupan kita. Saudara menikmati kehidupan kita dengan nafas kasih karunia itu. Enggak pernah kelihatan Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan memperhatikan kita setiap hari. Dengan kehidupan kita. God knows your problem. Saudara jangan khawatir, Tuhan tahu masalah saudara.
Tuhan tahu masalah saya. Tuhan tahu apa yang kita harus lalui dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara kasih, dalam nafas kehidupan kita, kita harus mengerti siapa yang mengontrol kehidupan kita. Cuma kadang-kadang kita take it for granted. Dan kadang-kadang kita lupa bahwa ada Tuhan di belakang kita. Sehingga kita banyak ketika kita menghadapi masalah, kita kaget. Ini ada apa? Saudara-saudara kasih, tahun ini bukan tahun yang baik-baik saja. Tahun yang penuh kekelaman. Belum masalah ekonomi, perang ada di mana-mana. Kalau sudah perang semua ketakutan. Semua membicarakan apakah ada masa depan. Saudara-saudara kasih, kita harus mengerti, kita ini adalah produk kasih karunia. Kita nggak perlu khawatir too much dengan keadaan kita. Kita doakan saja sehingga perdamaian itu bisa terjadi di tengah-tengah kita. Kita nggak perlu gitu memikirkan ini ada perang nuklir kek, ini ada apa kek, ada apa. Semuanya kita tidak perlu khawatir about anything. Yang kita perlukan adalah kekuatan Tuhan. God is in control. Tuhan tahu apa yang kita hadapi saat ini. Saudara-saudara kasih, jika kita perlu kasih karunia, karena itu adalah kekuatan sesungguhnya daripada kita. What does it take to get to the grace, Bapak Ibu sekalian? Tadi dikatakan kasih karunia adalah anugerah, hadiah yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Saudara kekasih, tidak bisa kita masuk ke dalam kasih karunia tanpa iman. Iman adalah syarat kita. Iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Supaya kita itu bisa masuk ke dalam kasih karunia Tuhan. Seluruh kehidupan kita dirancangkan dan dijalani dengan iman. Firman Tuhan katakan, karena orang benar akan hidup oleh iman. Setiap hari kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Tidak ada di ruangan ini yang tidak punya problem. Tidak ada. Tunjuk tangan Bapak Ibu sekalian, saudara Bapak Ibu sekalian tidak pernah mengalami masalah. Saudara-saudara kasih, masalah itu pasti berlalu karena Tuhan tahu batasan kita. Masalah itu ada waktunya. Bung Jo kemarin sharing di Patra katakan masalah itu ada waktunya. Tidak akan selamanya Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang permanen dalam masalah. Bapak Ibu sekalian, itulah mesti kita baca di sini dari Roma 4 ayat 16, satu lagi firman Tuhan. Roma 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Kita semua tahu Abraham adalah bapa daripada iman. Dan iman ini yang kita harus tingkatkan di dalam kehidupan kita untuk menuju kasih karunia. Dan iman itu adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Segala sesuatu yang kita akan dapatkan yang kita tidak bisa lihat. Saudara-saudara kasih, berusaha sebaik-baiknya dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mencapai kasih karunia. Bermegah dalam diri kita sendiri, meninggikan diri kita sendiri, kita tidak akan mencapai kasih karunia Bapak Ibu sekalian. Tapi berdiam juga, pasrah, tidak berbuat apa-apa, tidak juga akan sampai kepada kasih karunia.
kasih karunia kita bisa capai saudara Bapak adalah dengan kerendahan hati dan iman. Saudara-saudara kasih, kerendahan hati itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kerendahan hati bahwa saudara bukan siapa-siapa. Saudara adalah orang yang punya kelemahan. Itulah membuat kita kerendahan hati. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang-panjang dalam pagi hari ini. Saya mau ngambil kesimpulan bahwa kasih karunia adalah nafas kehidupan buat kita semua. Tema ini tema yang luar biasa, sekali lagi mengingatkan kepada kita. Kalau kita masih bernafas, kita masih mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Dan apa yang kita perlukan Bapak Ibu sekalian? Hanya kerendahan hati dan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita terus bertumbuh dalam kasih karunia. Semoga kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini dalam ibadah kami ya Tuhan. Tuhan yang kami sudah dengar ya Tuhan. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Biarlah ini menjadi nafas kami ya Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari. Kami tidak perlu Tuhan melihat ke kiri dan ke kanan Tuhan. Apa yang kami lalui ya Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau ya Tuhan. Melalui Tuhan apa yang kami alami. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Atas firman ini sekali lagi menegaskan. Kelemahan kami Tuhan. Bukan permanen problem Tuhan. Tapi kelemahan kami Tuhan akan membawa jalan buat kami menuju kasih karunia Tuhan. Tuhan biarkan kami percaya ya Tuhan. Segala sesuatu yang kami hadapi saat ini Tuhan. Dengan sakit penyakit yang kami hadapi di antara jemaat kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa. Kiranya kasih karunia-Mu cukup buat mereka Tuhan. Biarkan dalam pengharapan mereka Tuhan. Mereka kuat ya Tuhan. Dan bisa melalui ini. Dan aku percaya ya Tuhan. Kesembuhan akan terjadi buat jemaat-Mu yang sedang sakit. Juga saat ini ya Tuhan. Yang sedang berduka Tuhan. Ibu Sarce saat ini yang kehilangan anaknya ya Tuhan. Tuhan, ada orang bilang hidup adalah untuk mempersiapkan rumah-Mu yang Kau sediakan buat kami. Hidup adalah jalan untuk menuju rumah-Mu yang abadi itu ya Tuhan. Tuhan aku berdoa Tuhan untuk Ibu Sarce dan keluarga Tuhan. Engkau berkati. Kau berikan penghiburan kepadanya saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai seluruh keluarga Bu Sarce dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan aku berdoa saat ini Tuhan. Buat anak-anak muda Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, so many people. Banyak berbicara Tuhan kepada kami semua betapa sulitnya ekonomi saat ini. Betapa sulitnya mencari pekerjaan Tuhan. Tuhan aku berdoa saat ini Tuhan. Kasih karunia-Mu turun kepada mereka ya Tuhan. Bahkan Engkau bisa menyediakan sesuatu yang tidak mungkin ya Tuhan. Kau berikan mereka pekerjaan. Supaya mereka bisa memanifestasikan talenta mereka Tuhan. Kepada siapapun supaya dunia ini terus bertumbuh di dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Kau berkati seluruh umat-Mu saat ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dengan napas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, tidak lengkap, tidak